Halo, balik lagi di channel BBY, channel Bincang-Bincang Yuk. Hari ini gue mau ngebahas spoiler review dari film Doctor Sleep. Kayak yang gue udah bilang di movie review Doctor Sleep ini, film ini bagus banget, bagus banget. Jadi spoiler review ini gue sih mau sembari jelasin ya kenapa ini bagus. Kemungkinan ini spoiler review ini gue nggak pernah ngelakuin ini sebelumnya, jadi kemungkinan spoiler review ini bakal gue jadiin 2 part, soalnya gue agak bingung ngejelasin ceritanya kalau misalkan gue skip gitu skip ceritanya. Jadi gimana nih kata ya, soalnya adegannya tuh bagus semua, gue bingung ngejelasinnya gitu. Dan filmnya emang panjang banget, filmnya 2,5 jam gitu. Jadi gue mungkin ngejelasin nya 2 part. Gue bakal bikin dua part video spoiler sih kayaknya. Oke, kita langsung mulai aja ke bagian ceritanya ya. Jadi filmnya tuh awal-awal kayak langsung lanjutannya dari film The Shining. Ini adegan setelahnya ya. Nggak langsung banget sih, nggak sih. Jadi mungkin berapa tahun kemudian ya gitu ya. Nah ini ada adegan anak kecil, anak perempuan. Jadi kayak itu kayak semacam dipanggil sama, ini panggil kayak apa ya, kayak tertarik sama sesuatu gitu. Dia masuk ke hutan sendirian, anak kecil perempuan ya. Nah dia itu ketemu sama perempuan nih, misterius gitulah, lagi ini bunga gitu loh. Nah perempuan ini kita kasih nama Rose ya, Rose aja. Si Rose ini intinya sih dia itu kayak semacam apa ya, kayak ras immortal gitu, mungkin kayak semacam vampir ya, mungkin ya, vampir cuman bukan vampir sih, maksudnya cuman kayak semacam vampir. Jadi dia itu immortal, dia itu kerjaannya tuh dia cuma nyulik anak, terus anaknya itu tuh kayak di apa sih, berarti disedotin, dia tuh kayak punya uap. Jadi tiap orang tuh diceritain ini dia kayak punya uap, kayak uap kehidupan gitu juga, itu disedot. Nah itu tuh buat ya buat bikin dia immortal, jadi nggak mati-mati gitu. Jadi si karakter Rose ini kayak udah hidup ratusan tahun kayaknya deh. Oke, dia ini anak ketemu sama dia. Intinya sih kayak diajakin ngobrol gitu ya, apa sih, ini gue punya magic trick nih segala macam. Terus kasih lihat dia bisa keluarin magic sederhana gitu lah. Nah terus intinya sih singkat cerita, itu anak udah agak serem sama ini orang. Jadi si Rose ini manggil kayak teman-temannya gitu lah, manggil teman-temannya. Akhirnya nih anak ya dipegang tangannya, nggak boleh pergi, terus dikepung gitu lah. Nah itu udahlah di skip, itu nggak tahu diapain dia gitu lah, skip. Terus singkat cerita, ini kayak flashback lagi ke si di film The Shining yang dulu ya, Shining yang pertama. Karakter si Dan itu kayak jadi tuh anak dari karakter utama yang dulu ya, yang suami istri itu ya. Dia itu anaknya. Nah itu kita sekarang dari sisi dia nih, sekarang dari sisi si Dan ini. Di ceritanya masih kecil, dia itu kayak ngimpi kayak dihantuin sama kamar 237 itu, jadi kamar yang nggak boleh dimasukin lah ibarat kata gitu di itu hotel, kamar angker gitu lah. Nah singkat cerita, dia itu mau ke WC. Dia itu mau ke WC, si Dan ini masih anak kecil ya, mau ke WC. Terus di WC nya tuh ada hantunya yang nungguin gitu, kayak nenek-nenek gitu ya, hantu yang nungguin. Terus si Dan itu nggak jadi ke WC, terus dia kencing di celana gitu, kencing saking seremnya gitu.
Terus akhirnya emaknya yang kenapa lu gitu, ngompol segala ya gitulah. Singkat cerita, si Dan ini dikasih tahu maksudnya dia tuh masih kebayang-bayang hantu lah gitu, kebayang hantu. Jadi tuh di film pertama sih udah dikasih tahu sih kalau dia itu tuh kayak anak indigo gitu ya. Dia tuh bisa ngelihat hantu lah gitu. Orang tuanya tuh nggak bisa ngelihat. Nah dia tuh bisa ngeliat hantu. Nah di film ini tuh lebih dieksplor aja karakternya, lebih dieksplor. Jadi dia itu abis kejadian itu ya, dia itu lagi main di taman gitu, main di taman sendirian. Ini ada saya lupa ya ini karakter, kayak itu karakter Koki yang bukan Koki, karakter yang ngasih kunci hotel pertama kali di film pertama nih kalau nggak salah ya. Nah dia itu jadi kayak teman deketnya si Dan ini gitu. Nah, dia ngobrol di taman, dia curhat lah, gue kayak diikutin sama setan segala macam. Terus si ini ngasih tahu lagi si yang orang ini, ya ntar tuh musuh lu tuh lebih mengerikan lagi gitu apa segala macam. Dikasih tahu nih gue kasih lu box apa tuh buat nangkep musuh-musuhnya lah, ibarat kata something kayak gitu lah. Dikasih senjata gitu loh. Nah terus singkat cerita pas malam-malam dicobain tuh, jadi dia tuh udah nggak takut masuk kamar mandi lagi. Setan ditangkep gitu loh, setannya ibarat kata ditangkep, dimasukin ke box. Boxnya itu tuh dia tuh pakai tuh buat kayak semacam senjata, cuman di pikiran dia doang. Jadi dia tuh bisa nangkep setan tuh cuma dari pikiran dia doang, masukin ke otak, dikunci gitu di dalam box gitu. Something kayak gitulah. Nah singkat cerita dia udah gede, ibunya tuh udah meninggal, ibu udah meninggal. Nah dia tuh jadi kayak tukang mabok gitu, mabok-mabokan gitu. Jadi tuh ini sih diceritain di agak pertengahan film ya. Jadi tuh dia itu mabok ternyata tuh buat dia tuh udah nggak mau ngelihat kayak hal-hal begitu lagi sebenarnya gitu. Jadi itu ngilangin kekuatan sendiri dengan mabok, something kayak gitulah. Itu mabok-mabok. Cuman gua kasih tau dulu, maksudnya takut gua lupa ya gitu. Gua kasih tau dulu aja mendingan. Jadi dia mabok tuh buat intinya sih biar dia tuh lupain kekuatannya gitulah. Anak indigo gitu, dia udah nggak mau ngeliat gitu-gituan lagi. Singkat cerita dia tuh mabok, terus dia kayak ya kayak ketemu cewek di bar gitu lah. Terus ya kayak kumpul kebo gitu lah ya berakatnya. Terus nih cewek tadinya mungkin kayak mau ngerampok kali ya, mau ngambil duitnya gitu, udah dimasukin ke dompetnya nih cewek. Lalu nih cewek kayak pingsan gitulah, terus ternyata pas si Ewan McGregor baru ambil duitnya semua gitu loh. Ini duit gua gitu. Tiba-tiba ada anak kecil keluar gitu. Jadi perempuan yang di bar ini tuh, yang ketemu di bar ini punya anak nyata. Si Ewan McGregor kasihan, duitnya beberapa dikasih lah gitu, terus anaknya tuh ditaruh di samping ranjangnya gitu. Maksudnya mungkin biar bangunin emaknya kali ya gitu. Adegannya agak-agak gimana ya, ngenes ya, adegannya ngenes gitu. Maksud saya nggak tahu ya maksud tujuan film ini apa bikin begitu, cuman kesian gitu, adegan kesian sih sebenarnya, agak nyerap gitu. Terus singkat cerita, jadi pokoknya tuh si adegan si siapa namanya, si Dan, jadi dia itu suka apa namanya, pokoknya tuh kalau ada masalah tuh disamperin sama si yang siapa nih, yang kayak penjaga hotel yang dulunya gitu loh, yang dulu itu. Nah dia suka disamperin terus gitu loh. Intinya sih
saya sebenarnya jujur pas nonton filmnya saya agak lupa sih dia itu apakah udah mati apa bagaimana, kemungkinan besar sih udah mati gitu. Jadi terus terang agak lupa sih. Mungkin saya mesti nonton lagi film yang The Shining yang sebelum ini ya, saya agak lupa soalnya. Ntar abis mungkin nonton film The Shining saya mungkin bahas lagi kayaknya. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi dikenalin satu karakter lagi, namanya tuh Andy ya, masalah namanya Andy. Jadi adegan di bioskop dia tuh kayak apa ya, mungkin kayak dari situs kencan online kali ya, kencan online, cuman itu kayak masih di bawah umur, yang datang itu kayak bapak-bapak gitulah gitu, bapak-bapak mesum gitu ya. Jadi itu kayak adegan di bioskop. Nah ternyata si Andy ini tuh bisa hipnotis orang gitu, hipnotis, jadi bukan hipnotis, jadi kayak malah lebih parahnya tuh dia tuh bisa bikin kemungkinan cowok doang dia itu bisa bikin orang itu nurutin apa yang dia ngomong. Misalkan suruh tidur ya, tidur, suruh apalah, pokoknya bisa nurut, orang tuh bisa nurut sama dia gitu. Terus intinya sih ini orang ada orang bapak-bapaknya dibikin tidur, terus duitnya dicolong terus ini dicodetin, jadi buat bininya tuh bapak tuh tahu kalau dia tuh lagi kayak mau selingkuh gitu, something kayak gitu. Nah terus si Rose ini karakter yang pertama yang kayak vampir itu ya. Nah, karakter yang pertama itu ada yang antagonisnya, terus sama ada kayak semacam anak buahnya lagi ya, namanya si Crow misalnya, si Crow. Coba bentar ya, saya agak lupa. Oh iya benar, namanya si Crow. Dia itu jadi udah mantau si ini anak si Andy ini, mantau terus pas di luar bioskop mau diajak ngobrol sama si Crow ini, dia bilang stay away from me gitu, maksudnya. Nah si Crow ini nurut itu, padahal dia juga sebenarnya sih kayak punya kekuatan ya harusnya. Nah terus cuman si Andy ini kalah sama si karakter si Rose ini. Singkat cerita, jadi si Andy ini diculik, terus dijadiin kayak rahasia mereka gitu, kayak dijadiin semacam kayak vampir ya, misalnya hidup enggak mati enggak gitu, kayak antara gitulah. Nah dia itu jadi mesti makan bukan makan, mesti ngirup uap dari anak kecil ya. Jadi tuh anak kecil itu kayak punya uap itu lebih banyak gitu, punya energi uap saking. Nah jadi uapnya itu berasal dari anak-anak yang punya kekuatan, yang punya kayak anak indigo gitu lah. Terus singkat cerita, si Andy ini diubah jadi rahasia mereka. Terus ya itu sih apa ya berkata ya udah jadi ngikut mereka orang lah tuh, jadi satu kelompok gitu. Terus di lain cerita ada adegan satu keluarga gitu ngadain pesta. Jadi tuh ada pesulapnya nih, gue bisa nempelin sendok sama garpu di ini nih, kulit gue nih, terus nempel gitu. Terus ada anak kecil namanya Abra. Nah dia bilang gue juga bisa gitu. Terus dia bilang ya udah gue pesulap gitu dong, nggak serius itu. Ternyata pas di rumahnya si Abra ini, jadi tuh ada adegan si ibunya si Abra ini kayak ke dapur, dia bingung tuh, bapaknya juga masuk, kenapa lu gitu loh, maksudnya. Terus emaknya kayak cuma ngeliat ke atas gitu doang, ngeliat ke atas terus gitu. Jadi sendok sama garpu tuh pada nempel di atas gitu. Jadi terus ya ternyata yang ngelakuin ini ya si Abra ini gitu. Jadi kemungkinan di ini film diceritain ya dia tuh kayak anak
indigo yang uh, kuat lah gitu loh, pokoknya ibarat kata punya kekuatan gitu loh. Terus singkat cerita jadi si di lain cerita lagi ya, maksudnya jadi si karakter si Dan ini yang udah dewasa, nah dia itu kayak pergi ke kota gitu loh, bukan ke kota sih, ke pinggiran kota. Dia itu ketemu sama si Billy, dia itu dia tuh kayak punya kekuatan juga ya, punya kekuatan dia tuh bisa ngeliat orang baik apa enggak gitu, something kayak gitulah. Terus sama dia tuh pokoknya punya feeling kuat, punya firasat kuat lah, kayak sih diceritain begitu ya, jadi punya feeling kuat. Terus intinya sih mereka temenan ya, pokoknya sebentaran itu mereka temenan. Terus si Billy ini ngasih minta tolongin si karakter si Dan ini tuh apa kayak nyewa rumah jadi emang di atap gitu loh, udah nggak dipakai. Terus udah kamarnya dilihat, kamarnya jadi kayak atap gitu ya, atap, terus temboknya itu tuh hitam, terus bisa buat nulis nulis pakai kapur gitu, terus udah gitu, udah kelar. Ditanya si Billy, ditanya sama si Dan, lu kenapa sih ngelakuin ini gitu loh, maksudnya kok lu nolongin gua. Jadi dia ngomong gua pokoknya punya firasat yang kuat, katanya gua tuh bisa ngeliat itu orang baik atau enggak gitu. Ya intinya sih si Dan ini orang baik sih emang, dia mau nolongin orang, singkat cerita gitu lah. Terus pas lagi tidur ya, terus dia kebangun gitu, ada adegan jadi dia tuh dipeluk sama tangan gitu loh, tangan itu adegan saya juga ngeri tuh. Dipeluk sama tangan gitu, tangan cewek, perempuan ya, ada cincin. Terus dia langsung itu pelan-pelan dia turun daerahnya, terus ditahan gitu loh. Ngagetin. Jadi tuh malah nyata ini karakter perempuan yang di bar itu yang pertama kali. Terus dia lihat ke bawah lagi, ada anaknya kayak masih balita gitu ya, kesian sih gitu. Kemungkinan mereka berdua mati, kemungkinan. Jadi tuh si karakter si Dan ini tuh, si yang Ewan McGregor ini, jadi dia kelebihannya itu dia bisa ngeliat setan sih. Kelebihannya dia bisa ngeliat setan sama bisa telepati juga sih, something kayak gitulah. Cuman karena mabok, suka mabok, jadi tuh dia tuh nggak minum bentaran ya, nggak mabok bentaran tuh, itu kekuatan naik lagi gitu loh, sampai bisa ngeliat setan lagi gitu. Tadi kan udah nggak bisa gitu. Diceritainnya sih begitu sih. Udah singkat cerita, kemungkinan dia sih mabok lagi, kemungkinan jadi dia ada adegan dia ngeliat biru itu lagi, kemungkinan dia mabok, dia mau lupain. Terus singkat cerita dia itu dikenalin sama si Billy ini, dikenalin sama kayak yang punya rumah sakit gitu lah, something kayak gitulah. Mungkin dokter kali ya, punya rumah sakit. Nah si Dan ini kerja di rumah sakit, singkat cerita kerja di rumah sakit. Jadi pasti ada dia di rumah sakit itu dia jadi kayak tukang pel gitu sih ya. Jadi kayak ya tukang pel lah, OB lah, atau OB, tukang pel, jaga malam gitu. Terus ada kucing gitu, kucing dilihat masuk ke kamar. Ternyata tuh kucing itu lucu, punya kekuatan juga, lucu gitu. Itu kucing tahu kalau misalnya orang tuh bakal mati tuh, dia tomplokin ranjangnya gitu loh, tomplokin terus ditungguin ya tuh kucing. Nah, udah si Dan ini jadi ngobrol sama bapak udah kayak sekarat gitu lah. Jadi dibikin tenang gitu. Bagus, adegannya bagus sih, bagus. Maksudnya tuh si bapak-bapaknya bilang gue intinya sih si Dan ini kan tadi kan nolak ya, maksudnya nolak buat
ngobrol sama tuh bapak, soalnya bukan wewenang dia kan kayak cuman OB lah, singkat cerita. Ternyata tuh bapak ini tuh enggak, gue mau ngobrol sama lu gitu loh. Tadi itu si Dan ini mau panggilin dokter gitu loh, soalnya udah kayak mau mati gitu kan. Bapak ini, gue mau ngobrol sama lu, minta temenin gitu loh. Ngobrol-ngobrol, terus si Dan itu bisa ngobrol dalam hati gitu loh, jebret gitu loh, bisa. Tuh bapak kaget juga, terus dikasih tahu sesuatu apa something, tuh bapak tenang udah, ya meninggal dengan tenang gitu loh, something kayak gitulah. Dia tuh punya kekuatan hebat. Terus dikasih lihat bapak ini pas meninggal dia keluarin kayak uap, itu kan kecil gitu, cuma segitu doang. Terus cerita itu berapa tahun kemudian si Dan ini kayak sih hidupnya udah lumayan tenang lah di sini, lumayan tenang, nggak amburadul lagi. Jadi tuh si Dan ini pas pagi-pagi itu kemungkinan sih dia tuh udah lama ya ngadepin kayak gini, jadi pagi-pagi itu suka ada yang nyoret di papan tulisnya apa hello gitu loh. Terus si Dan ini ngebales school gitu, go to school gitu. Ternyata yang yang isi papan tulis ini si anak yang punya kekuatan tadi tuh yang namanya si Abra gitu loh. Dia jadi pagi-pagi tuh deh kayak ngontek dalam hati tuh, ngontek si Dan ini gitu. Lucu deh, pokoknya adegannya bagus gitu. Nah di sini nih udah lumayan bagus nih ininya nih apa ceritanya udah lumayan oke gitu loh, bagus gitu loh, ceritanya bagus banget, saya suka bagian ini. Nah intinya sih singkat cerita ada satu cerita lagi nih, beda cerita. Beda lokasi maksudnya. Si Rose ini yang antagonisnya ini, si Rose jadi nyuruh si Crow ini nyari mangsa lagi nih, bukan nyari mangsa yang kuat lagi, soalnya persediaan makan udah habis lah gitu. Nah dia nyuruh si Crow ini nyari, ketemu nih anak kecil, katanya tuh bisa nebak, kalau main baseball tuh bisa nebak, dia tuh arahnya tuh bola, bukan arah bola, jadi bisa nebak pikirannya si yang lempar bola gitu, sampai kayak gitulah. Udah cecer mau diculik. Intinya sih ini anak lagi jalan sendirian, terus yang nyamperin kayak mobil van gitu, nyamperin. Nah ada tuh si Andy itu tuh yang suruh nyulik, yang bisa hipnotis lah ibaratnya gitu. Nih lu ini ikut kita deh gitu, udah diculik. Pokoknya dibawa ke kayak satu pabrik udah nggak dipakai gitu ya di halamannya. Udah tuh nih anak, nah ini adegannya sih agak-agak sadis ya maksudnya. Nah ini nih adegan yang saya tuh sampai kayak nggak mau ngeliat, kita nontonnya tuh kayak ngeri gitu, ngilu gitu, sampai kayak jadi anak-anak dibikin takut terus sembari kayak dibunuh pelan-pelan gitu. Iya, agak ngilu sih adegan gitu, saya agak. Nah jadi kalau misalnya yang nggak tega sama anak-anak ini yang ngeliat ini sih pasti ngilu gitu ya. Pokoknya adegannya ngilu lah, nggak nyangka saya sih ada adegan kayak begini gitu. Dimatiin terus uapnya tuh, jadi anak-anak jadi katanya tuh kalau misalkan takut tuh uapnya keluar gitu. Takut begitu tuh sembari dimatiin gitu, kayak dimakanin gitu. Terus ada yang adegan tuh kayak di apa tuh uapnya tuh dimasukin ke botol gitu, jadi disimpan lah nyawanya gitu, something kayak gitu lah. Saya ada satu yang mesti salut ya, ini aktor anak kecilnya memang bagus sih. Aktor anak kecil yang jadi pemain baseball ini tuh bagus banget, actingnya bagus banget sih, ngeri gitu loh, actingnya ngeri. Jadi pas adegan dia teriak-teriak kesakitan, aduh bener ngeri banget. Terus udah kita lanjut lagi. Nah jadi ada adegan si yang Abra ini tuh dia tuh bisa connect ke si Rose, bisa connect terus ngeliat sembari connect ke si yang anak indigo yang baseball tadi gitu loh.
lagi dimatiin, dia berasa tuh, sudah tuh dia jangan gitu teriak. Nah temboknya si Dan ini temboknya tuh jeber kayak retak gitu tuh, ada tulisan murder gitu, ada tulisan murder. Singkat cerita, jadi si Dan ini nanya siapa yang mati gitu, ada ditulis sama si Abra itu baseball bat gitu, baseball bat boy. Nah terus intinya si Abra ini singkat cerita nyelidikin cerita di internet, anak hilang, ini dia nih anaknya. Terus udah dari kertas tuh fotonya tuh dia ngeliat, dia tuh bisa nyari tahu sendiri itu di pikiran dia tuh siapa, wah keren dah gitu. Nah terus dia pengen nyelidikin lebih jauh, dia kayak lihat jendela terus kayak kamarnya berbalik tuh, begini ya, berbalik gitulah. Nah dia tuh tiba-tiba lagi ada di kayak supermarket gitu, nah dia itu masuk ke bukan masuk ya, kayak jadi ngintilin si rohnya itu ya, yang jalan tuh rohnya itu ngintilin si Rose gitu loh. Nah si Rose juga berasa gitu, wah gue kayak diikutin gitu, dia ngeliat ke kaca, udah tuh jadi gitu si Abra itu kayak mau dipegang terus wah ini gitu lepasin gitu, jadi dipegang pala gitu ya, lepasin terus kaca pecah perang gitu loh. Jadi si Abra ini dia tuh juga punya kekuatan telepati gitu ya, dia bisa ngedorong keluar gitu. Nah si Rose ini tuh kalah kuat sama si Abra, kalah jauh. Terus si Rose ini laporan ke temennya, ibarat kata sih, wah kita mesti cari nih anak pokoknya bisa kita makan juga itu sari-sarinya gitu lah, apa sih uapnya itulah. Intinya sih siapa namanya, si Rose ini takut, cuman dia pengen juga ngambil nih anak gitu loh, something kayak gitu loh, pengen nyulik terus dimatiin gitu. Ini anak soalnya tuh lebih kuat jauh daripada si Rose. Singkat cerita, jadi si anak ini, si Abra ini, dia minta ketemu, bukan minta ketemu ya, dia tuh malah nyari sendiri di mana si Dan itu tuh, si Dan tinggal di mana sih gitu. Dia mau ketemu, minta tolong, disamperin, terus dia duduk di kursi, terus ya ngobrol-ngobrol. Oke. Untuk spoiler review dari film Dr. Sleep ini, gue coba lanjutin di part 2 nya. Di video ini cuman yang part 2. Jadi kalian tunggu dulu buat gue mungkin edit dulu videonya gitu, soalnya videonya terus terang panjang banget, soalnya bener kayak perkiraan gue gitu loh. Ini aja tuh gue ngejelasin ini baru setengah film baru setengah film gitu. Jadi gue coba lanjut di part 2 nya. Oke? Sampai sini dulu di spoiler review Dr. Sleep part 1. Dadah. Terima kasih sudah menonton video kami. Suka dengan konten video ini? Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya jika ingin mendapatkan notifikasi jika kami mengeluarkan video terbaru. Sampai jumpa.